Shalom, senang sekali bisa ketemu dengan saudara sekali lagi hari ini. Kita masih ada, masih dipelihara Tuhan, masih akan dikuatkan terus oleh firman, dan nanti kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Saya udah kangen sekali, udah gak sabar rasanya mau menyembah Tuhan bersama saudara. Tapi sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan sama-sama, saya mau bagikan sekali lagi beberapa kesaksian yang masuk supaya iman kita semua dikuatkan ya. Ada kesaksian dari Pak Rafael Tampu Bolon ini, kalau saya tidak salah ingat, beliau memperkenalkan diri sebagai seorang pengacara ya, seorang lawyer yang mengasihi Tuhan, sampai membuat firma hukum untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pelayanan beliau. Tapi beberapa waktu lalu beliau sakit dan harus masuk ke rumah sakit karena fungsi hatinya terganggu karena terkena virus lewat makanan, sehingga fungsi hatinya terganggu. Namun ketika permohonan doa itu masuk, kita berdoa sama-sama, Tuhan Yesus menjamah beliau sehingga ketika dinyatakan tidak berbahaya, dapat disembuhkan dengan istirahat. Dan hasilnya uji lab berikutnya membuktikan bahwa fungsi hatinya semakin membaik dan terus membaik. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan untuk itu. Lantas ada kesaksian berikutnya dari Pak Irawan, ini dari Jakarta juga. Sebelumnya beliau memberikan pokok doa begini, sedang memperjuangkan 4 orang anak buahnya untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Luar biasa ya, bukan hanya di masa pandemi ini mereka masih punya pekerjaan, tetapi ada anak Tuhan yang hatinya tidak mau diberkati sendiri. Hatinya, ini anak Tuhan tuh harusnya begitu. Kita diberkati supaya kita bisa jadi saluran berkat. Jadi Pak Irawan ini mengirimkan pokok doa gimana caranya supaya Tuhan menolong perjuangannya dia, supaya 4 orang anak buahnya ini bisa mendapat kenaikan pangkat. Dan ketika kita sama-sama berdoa, oleh izin Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, 3 orang dari 4 orang itu mendapat kenaikan pangkat. Puji Tuhan, kita bahagia sekali. Amin. 3 out of 4 is already great. 3 dari 4 orang itu puji Tuhan ya. Yang terakhir ada kesaksian juga dari Ibu Astuti ya. Istri saya mungkin ingat ya, saya lupa catat di catatan, tapi saya mendadak ingat. Ibu Astuti dari Jakarta juga menyaksikan bahwa puji Tuhan berkat dukungan doa, akhirnya suaminya sudah terlepas dari rokok. Kita doakan ya supaya kesaksian ini betul-betul permanen. Kita doa nih, kita betul-betul doa supaya besok-besok ketika ngelihat tukang rokok lagi atau lihat rokok dipajang, Tuhan menimbulkan rasa mual dari dalamnya, sampai kalaupun dia beli, kita doalah supaya rasa rokok itu entah asin atau pahit atau apa sehingga dia tidak bisa ngerokok lagi ya. Jangan sampai terkapar di rumah sakit lah gara-gara asap rokok ya. It's not worth it. Lebih baik Bapak, kalau Anda menyaksikan juga tayangan ini, lebih baik uang yang Anda raih dengan keringat itu, lewat berkat Tuhan itu, dikumpulkan untuk mempersiapkan masa depan anak dan istri ya. Bahagiakan keluarga Anda, jangan bahagiakan asap rokok. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan sama-sama. Anda mungkin tahu bahwa pandemi belum usai, ada banyak hal yang terjadi. Kita masuk tahun ini disambut dengan beberapa musibah. Di situ kita diingatkan bahwa dunia ini bukan rumah kita loh, saudara. Seharusnya pelajaran tahun lalu sudah menyadarkan kita bahwa dunia ini rentan, dunia ini rapuh, dan dunia ini fana. Sehingga ketika kita mengalami itu semua, yang timbul bukan ketakutan, melainkan pengharapan. Karena janji Tuhan, bila bumi ini berlalu, bila bulan tak bercahaya lagi, bila langit goncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi kita percaya, orang yang berharap sama Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Pasti semua yang Tuhan janjikan buat kita digenapi. Ada amin? Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kalau saudara bisa bertepuk tangan, sama-sama bertepuk tangan di rumah dengan anggota keluargamu. Mari nyanyi sama saya, angkat imanmu, angkat suaramu. Katakan sama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku
difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi takkan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi yuk katakan, biar bumi takkan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Pasti akan digenapi semuanya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Kita bangga bukan cuma karena kita tahu kita cinta Yesus, tetapi kebanggaan kita adalah lebih dari itu. Sebab yang kita tahu, Yesus cinta kita. Yesus cinta saya, Yesus cinta kami, dan Yesus cinta engkau, cinta kita semua. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang berjanji tidak akan meninggalkan kita. Sebab itu Mazmur 42 ayat 12 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yuk, ketika kita sadar dunia ini fana, jangan taruh pengharapan kita hanya di dunia ini saja. Taruh pengharapanmu di tempat yang tidak rapuh seperti dunia ini, tidak rapuh seperti popularitas, jabatan, kekayaan, kemewahan. Jangan. Taruh pengharapanmu di tempat yang kekal, yaitu di dalam Tuhan Yesus sendiri. Sebab Alkitab berkata, pengharapan kita dalam Tuhan itu seperti saus, seperti jangkar yang telah dilempar, dibuang jauh ke dalam tabir. Tabir maksudnya tabir Allah di bait suci, tempat di mana Allah hadir. Kalau tempat pengharapan kita adalah Dia sendiri, apapun yang terjadi, kita tetap tenang. Tapi sementara kita tetap tenang, saya pengen kita sama-sama belajar untuk menghitung hari-hari hidup kita dengan bijaksana, supaya dalam hidup ini kita punya keteduhan hati, tetap tenang, tetap percaya, mengucap syukur dalam segala perkara, dan hidup dengan bijaksana. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajarku menghargai waktumu, ajarku berdiam diri di hadapan hadiratmu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Ini yang kami rindukan Tuhan. Tuhan, ajar kami memahami firman-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu. Ya Tuhan, ajarku
segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasukkan keagungan cinta-Mu. Dan biar jiwa kami berkata padamu, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Tuhan, ajar kami menghargai waktu hidup kami. Tuhan, ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah Dia. Tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Percayalah semua indah pada waktunya. Orang yang percaya sama Tuhan, sekalipun sekitar kita bergoncang, janji Tuhan, Tuhan akan menggoncangkan semua yang dapat digoncangkan, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Siapakah yang tidak tergoncangkan? Orang-orang yang berakar, yang bertunas, bertumbuh berbuah lebat di dalam Tuhan. Saudara dan saya, mari katakan sekali lagi sama jiwa kita, Tuhan, ajarku menghargai, ajar kami menghargai waktu-Mu Tuhan. Ajarku berdiam diri Di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Ajarku mengucap syukur dalam segala perkara,
nama indah karena kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersemangat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tidak ada yang lebih besar dari Engkau Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan, Kau lebih besar dari semuanya. Tuhan yang sanggup menggenapi ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Kau lebih besar dari masalah kami. Kau lebih besar dari krisis ekonomi. Kau lebih besar dari pandemi. Kau lebih besar dari teori konspirasi. Kami bersepakat dengan Alkitab dan percaya padamu Tuhan. Kami terima sekarang kemenangan, kelegaan, Irene Shalom yang daripadamu, damai yang daripadamu Tuhan. Mari buka hati kita saudara. Kau yang di rumah-rumah katakan, aku punya. Yes you do, you have. Dia berjanji dan Dia sanggup mengenapi. Dia tidak akan meninggalkan kita sampai kesudahan zaman. Jadi kuat, jangan takut. Sepakat sama Tuhan, bersepakat sama kami. Terima sekarang damai sejahtera-Mu. Terima sekarang damai sejahtera-Mu. Terima sekarang dalam nama Yesus. Terima. Sekali lagi, I release dalam nama Yesus. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang. Katakan, ku terima, ku terima, kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus Tuhan, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Worship Him. Sekali lagi katakan, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah.
layak Tuhan. Terima semuanya Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi rumah memuji-Mu. Ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kami mau katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang sekali lagi semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ya Ramasana Makaya, Ramasana Makaya. Kiki mosono moseke ni moya. Only you, Lord. Softly, softly. Ku mau memuji-Mu, ku selalu. We love you, Jesus. Kami gak punya siapa-siapa yang kami andalkan selain Engkau, Tuhan Yesus. Kings and kingdoms comes and goes, rise and falls, but only you, oh sovereign Lord. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. We just want to worship you, Lord. When everything is shaking, when everything is shaking, only you remains, Lord. Hanya Engkau yang kami pegang, ya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus, lebih besar dari siapapun, dari apapun, dan dimanapun. Hanya Engkau, biar iman kami terangkat di hadirat-Mu. Semua sinar dunia ini pudar kilaunya, hanya Engkau yang bercahaya.
Ajar kami hari ini Tuhan untuk membuang sauh jiwa kami, untuk membuang jangkar harapan hidup kami kepada pelabuhan yang tidak bisa digoncangkan, kepada batu karang yang teguh, bukan cuma sang kepala gereja, tetapi sang pencipta jagat raya. Biar dunia ini berlalu, biar bulan matahari tak bersinar, tak bercahaya lagi, tetapi Tuhan Yesus kami yang telah berjanji akan menopang kami, akan tetap setia bersama kami sampai kesudahan segala sesuatu. Kami berkata tidak pada rasa takut, because hope is stronger than fear. We want to put our hope. Kami mau hidup dengan pengharapan, bukan dengan ketakutan. Sebab kami hidup karena percaya, bukan karena perasaan. Biar iman percaya kami timbul dari Alkitab, dari firman, bukan dari situasi, bukan dari bencana, bukan dari apa kata orang, bukan apa kata teori konspirasi, tetapi sola scriptura. Faith comes only by the hearing, and the hearing of the word of Jesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu ketika kami buka Alkitab, perhadapkan wajahmu kepada kami, biar kami berjumpa dengan Engkau sendiri. Terjemahkan setiap roti hidup ini menjadi makanan yang bergizi buat jiwa dan roh setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari buka Alkitabnya. Wow. Sorry saudara-saudara, saya kalau sudah menyembah Tuhan ya begini. Tidak ada orang yang keras atau yang melo sekalipun yang bisa tahan di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang sangat lemah lembut. Sebab itu biar segala kekerasan hati kita, bahkan segala kekhawatiran gelisah kita, biar hari ini rontok di hadapan firman Tuhan. Amin. Kita buka sama-sama Lukas pasalnya yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Saya akan baca buat saudara-saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, kata Tuhan Yesus. Jadi firman ini pertama-tama ditujukan kepada orang yang berkata Yesus adalah Tuhannya. Tetapi saya mau terjemahkan lebih luas, firman ini ditujukan kepada semua orang yang katanya bertuhan. Ya, setahu saya bangsa kita adalah bangsa yang bertuhan, bukan? Karena itu masih jadi sila pertama kita dari dasar negara kita, dan kita berdoa selama-lamanya akan begitu sampai Tuhan datang. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang yang mengaku Tuhan hidupnya bertuhan. Maka ini jadi peringatan buat kita. Kita sudah seharusnya berhenti hanya sekedar beragama. Karena ternyata agama tidak memuaskan jiwa. Agama telah menjadi sarana untuk orang melakukan tindak kekerasan, anarki, bahkan demi meraih kekuasaan. Segala cara bisa dihalalkan dengan bawa-bawa agama. Tetapi firman Tuhan hari ini menyadarkan kita, yang kita butuhkan adalah menghidupi firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus buka dengan kalimat, kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi ada yang gak nyambung antara orang yang mengaku umat Tuhan sama orang yang melakukan maunya Tuhan. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa sih ini menjadi penting? Kenapa sih Pak Pendeta ini harus Bapak bahas? Karena ini menentukan fondasi hidup kita. Nah, yang paling menyedihkan saya, salah satu hal yang menyedihkan saya di masa pandemi ini adalah begini, sahabat-sahabat, ada banyak saudara-saudara, ada banyak teman-teman, ada banyak kerabat, kenalan, ada banyak sahabat saya yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Ica, Yos, Jose, hidupnya penuh dengan ketakutan sehingga
bukan hanya tidak bisa beraktivitas, tetapi ketakutan ini kan melumpuhkan segala potensi daya dan iman dari hidupnya, bahkan sudah memecahkan banyak rumah tangga karena terjadi kekisruhan, berantem, berkelahi. Begitu saldo menipis. Ketika saldo menipis, iman juga jadi menipis. Lantas gaduh, lantas takut, lantas sekarang beredar hoax, jangan mau divaksin, katanya mengandung nanochip atau microchip, itu antikris, nanti menyembah setan segala macam. Dan yang melakukan ini termasuk adalah orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhannya. Yang saya tahu gini loh, kita dipanggil untuk menjadi penyebar-penyebar kabar sukacita. Atau dalam bahasa Arab seringkali kita sebut sebagai Injil, itu bahasa Arab, bahasa Yunani-nya Evangelion atau Gospel. Tetapi yang terjadi sekarang, kita menjadi penebar kabar ketakutan, bahkan kabar teori konspirasi. Saya tidak akan menghabiskan waktu saat ini untuk menyanggah teori itu, tetapi buat saya tugas kita adalah kita harusnya menebarkan pengharapan bahwa Yesus adalah jawaban buat semua permasalahan yang ada di hidup ini. Kalau kita menggantungkan harapan kita pada hidup ini, pada dunia ini saja, kita adalah orang-orang yang paling malang, kata firman Tuhan. Nanti kita akan baca sama-sama. Saya lanjut dulu yuk, sebelum saya keterusan. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi bedakan ya antara orang yang mengaku bertuhan, beragama, atau mengaku Kristen sekalipun, dengan orang yang betul-betul datang pada Tuhan Yesus dan mendengar perkataan Tuhan Yesus serta melakukan firman Tuhan Yesus. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Tuhan Yesus akan samakan orang yang melakukan firman Tuhan dengan ini. Ayat 48. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi mau bangun rumah, pondasinya adalah di atas batu karang, di atas batu yang teguh, bukan di atas lumpur ya saudara ya. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Sementara selanjutnya nih, orang yang ngakunya bertuhan tetapi hidupnya tidak punya Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan maunya Tuhan. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, mendengar perkataan ini kan bisa karena dia baca kitab suci, atau kalau orang Kristen baca Alkitab, dia beribadah, dengar ceramah agama, dengar khotbah atau khutbah atau apapun saudara. Tetapi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tidak membekas dan tidak dilakukan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saya sebut ini tragedi salah pondasi. Tragedi salah pondasi dan tragedi salah investasi. Maksudnya apa, Pak? Gini. Pernah nggak Anda baca kasus atau jangan-jangan Anda pernah jadi korban investasi bodong? Ada orang-orang yang menghabiskan seluruh tabungan masa mudanya, lantas ketika mungkin sudah menikah, itu simpanan yang harusnya buat masa depan anak, buat masa depan keluarga, dihabiskan semua ke sebuah investasi menggiurkan yang akan mendatangkan instant money, instant wealth, kekayaan dengan instan. Dari kata itu aja Anda harusnya udah curiga. Kekayaan instan, nanti berlipat ganda sekian ratus % dengan cepat. Hari ini saya mau bilang sama saudara, tidak ada yang namanya instant sukses, tidak ada yang namanya instant wealth, tidak ada yang namanya kekayaan dan kesuksesan instan. Tuhan menghargai yang namanya proses. Kalau Anda udah dengar kata instan, curigalah. Kecuali itu kopi instan atau susu instan ya. Bukan begitu, Jose? Bukan. Kalau yang instan itu harusnya sudah curiga, karena sudah banyak korban yang ketika habis semua uangnya, dia taruh semua harapannya di situ, lantas tiba-tiba bukan hanya tidak balik hasil, tetapi orang yang dapat investasi mereka ini pergi lari begitu saja dan korban berjatuhan. Bukan cuma korban berjatuhan, rumah tangga hancur, masa depan hancur, anak-anak kehilangan harapan dan sudah menghasilkan banyak masalah. Ini namanya salah investasi. Yang saya maksud dengan salah investasi gini, saudara. Ini sama dengan orang-orang yang
menaruh semua harapannya, kita habiskan waktu kita, tenaga kita. Makanya tadi waktu kita nyanyi lagu di awal itu ada sebuah doa dalam lagu itu, Tuhan ajarku menghargai waktumu. Waktu itu kan sesuatu yang tidak bisa ditambah, tidak bisa di stop. Kalau pulsa habis bisa kita reload, tapi waktu tidak. Waktu itu berjalan lurus, dia linear. Anda tidak bisa putar mundur. Dan kalau kita sia-siakan hidup ini, saudara coba deh sadar deh. Sudah berapa banyak orang yang Anda kenal, Anda tahu, atau bahkan mungkin kerabat dekat, keluarga dekat yang just like that meninggal hari-hari ini. Saya sudah beberapa kali menangis selama masa pandemi ini karena sudah terlalu banyak kedukaan. Sudah terlalu banyak pemakaman. Dan saya sudah bahkan memimpin kebaktian kedukaan secara online. Itu menyakitkan, saudara, untuk salah satu guru di sebuah sekolah yang bahkan keluarga pun tidak bisa menguburkan jenazah. Lihat betapa rapuhnya manusia. Sebab itu kalau dalam hidup ini saja Anda dan saya membangun pondasi pengharapan untuk memperoleh kekayaan, kesuksesan di dunia ini, firman Tuhan katakan begini, saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 19 berkata gini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, hidup yang di bumi ini, sekarang ini, di dunia ini, menaruh pengharapan pada Kristus. Jadi kita jadi Kristen atau beragama secara umum mengandalkan, memanfaatkan Tuhan sebagai cara untuk memperoleh kekayaan, berkat, popularitas, pengaruh, kenikmatan di dunia ini. Maka, kata ayat itu, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini yang saya sebut salah investasi. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mengumpulkan tenaga. Contoh lah, sekarang kan lagi zaman medsos. Anak-anak muda menginvestasi begitu banyak hal dalam medsosnya supaya dia terkenal, dia di-endorse. Kalau perlu dia korbankan iman, kalau perlu dia korbankan moral sedikit-sedikit lah. Ya, agak buka-buka dikit lah, ya goyang-goyang dikit lah, lihat-lihat pamer lekukan tubuh atau enggak, tanpa ingat bahwa dia menyandang status sebagai anak Tuhan gitu. Nah, itu kan dari awal Tuhan udah peringatkan kan, antara orang yang bertuhan sama orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan tuh mau ngapa-ngapain, termasuk mau medsos ke, mau investasi ke, mau nikah ke, mau nggak nikah ke, mau bekerja ini ke, mau tidak bekerja ini ke, mau bekerja itu ke, mau tidak bekerja itu ke, semuanya harus difilter dengan hati dan perasaan Tuhan. Kalau zaman saya muda dulu ada istilahnya WWJD, WWJD, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan di posisi saya? Yesus mau nggak? Yesus cocok nggak? Yesus setuju nggak? Nah, kita nggak mau. Itu yang saya sebut salah investasi. Akhirnya apa? Ketika dunia ini bergoncang, ketika pandemi seperti ini datang, ketika resesi ekonomi datang, baru kita sadar selama ini investasi kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita semua sia-sia. Dan kalau sudah masuk ventilator begini, sudah nuncelep, atau kayak saya, pengalaman saya beberapa kali sudah pakai tabung oksigen, masker, sudah selang darah masuk ke jantung, ke ginjal, kemana-mana, saudara, info semua udah masuk, sudah dengar bunyi tut, 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 baru kita sadar semua yang kita bangun selama ini, semua yang kita cari ternyata sia-sia. Investasi bodong. Gini, saudara, jangan jadi orang bertuhan yang hanya memanfaatkan Tuhan untuk kenikmatan dunia ini. Masa kita nggak sadar sih dengan adanya pandemi ini kan, ini bukan yang pertama, saudara. Jangan terus kayak waduh pandemi sudah terjadi sejak kejatuhan ciptaan, sejak the fall of creation, sejak Opa Adam dan Oma Hawa berdosa. Penyakit masuk, kutuk masuk, manusia berpeluh, berjerih lelah. Saya pernah jelaskan di khotbah di tayangan kita. Manusia jadi mengenal apa yang namanya sakit bersalin. Itu sudah ada, dan kita masuk tahun ini saja dengan maaf dengan duka yang sangat dalam buat semua korban, buat semua keluarga korban. Ada kecelakaan transportasi udara, ada banjir bandang, ada longsor. Masa sih kita nggak lantas tidak menjadi bijaksana dengan semua goncangan yang Tuhan izinkan? Oh, tapi ini bukan dari Tuhan. Mungkin ada yang berpikir gitu. Ini dari setan. Loh, emang setan bisa buat apa-apa tanpa seizin Tuhan? Coba mikir deh. Apakah Tuhan yang membuat bencana ini? Enggak. Bencana ini terjadi
semua masalah di dunia ini terjadi, di alam semesta ini terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Masalah kita yang utama, berkali-kali saya mengajarkan firman, saya selalu ingatkan, masalah kita yang paling utama adalah dosa. Karena gara-gara dosa, Allah tidak sekedar ngirim nabi, Allah tidak sekedar ngirim kitab, Allah tidak sekedar buat mujizat, Allah berinkarnasi jadi manusia, lahir dari anak darah, mati terhina di kayu salib Kalvari buat menyelesaikan masalah dosa. Dan jangan berpikir bahwa, saya juga pernah sampaikan bahwa Anda berpikir bahwa kalau saya jadi Kristen lantas dunia ini tiba-tiba jadi Firdaus, semua jalanan lurus, semua jalan hidup ini mulus, kita tidak akan sakit, tidak perlu jaga kesehatan, tidak perlu tanggung jawab, makan aja segala macam, begadang aja semaunya, nonton aja apa yang kita suka, berzina aja semaunya, mabuk aja, ngerokok aja semaunya. Terus tidak akan terjadi apa-apa dengan tubuh kita. Tahu nggak kenapa alam semesta ini marah dengan rusak? Kenapa? Bukan salah Tuhan. Bahkan ya, ini beberapa orang pasti marah nih. Bukan salah setan. Kenapa? Kalau manusia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, jangan salahkan kalau kerusakan terjadi. Kan kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi penata layan, menjadi manajer yang baik dari ciptaan. Bukankah itu tugas Adam dan Hawa sejak awal? Terus kita semaunya hidup, semaunya kita hancurkan dunia ini, planet ini. Ya enggak bisa, saudara. Jangan jadi orang malang. Sebab itu, hari ini saya mau mengingatkan saudara-saudara, yuk taruh pengharapan kita. Makanya judul khotbah ini, dari tadi belum saya umumkan ya. Judul khotbah ini buat yang suka catat judul khotbah, Hope Beyond. Pengharapan yang melampaui. Melampaui apa? Hope beyond this world, pengharapan yang melampaui dunia ini. Saya mau bagi rahasia sama saudara. Kita kan semua ngalami masalah yang sama. Beberapa teman saya, beberapa teman yang saya kasihi sudah meninggal mendahului kita. Tetapi kenapa saya memilih untuk tidak cemas? Berkali-kali saya berada dalam pengalaman lembah bayang-bayang maut. Bahkan vonis yang terakhir saya terima kan harusnya saya mati tahun ini. Kenapa saya memilih untuk tinggal tenang? Seperti lagu yang tadi kita naikkan. Tenang teduh dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan saya tidak pada dunia ini. Itu rahasianya. Biarkan rahasia saya jadi rahasia kita bersama, sehingga kalau ini jadi rahasia kita bersama, bukan rahasia lagi bahwa pengharapan kita melampaui dunia ini. Pengharapan kita bukan pada yang fana, tetapi pengharapan kita pada yang kekal. Lebih dari sekedar abadi. Kekal. Siapa yang kekal? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah bilang sebetulnya ada kisi-kisi di situ bahwa dunia di mana kita tinggal akan berlalu. Kalau Anda berharap dunia ini akan ada selama-lamanya, Anda salah sekali. Sebab itu, betapa malangnya kalau dalam hidup ini saja kamu menaruh pengharapan pada Kristus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dibilang gini, dan kalau pengharapan kita kepada Kristus hanya untuk kehidupan di dalam dunia ini saja, kitalah yang paling malang di antara semua manusia. Sebab Tuhan Yesus kan sudah berkata, saudara, kerajaanku bukan dari dunia ini. Terus beberapa orang memilih panik ketika terjadi pergolakan politik. Bahkan pergolakan politiknya bukan dalam negeri lagi, luar negeri itu, tapi geger gitu, saudara. Urusan politik dunia ini kok bisa mematahkan iman percaya kita sama Yesus? Gimana sih, saudara? Jangan yuk berharap sama Tuhan yang kekal. Kerajaanku bukan dari dunia ini, maka kalau dunia ini bergoncang, dengan kata lain, Yesus mau bilang gini, kerajaanku dan warga kerajaanku, kata Yesus, tidak akan goncang. Itu makanya membuat kami semua belajar untuk tidak goncang, karena kami punya sandaran yang tak tergoncangkan. Batu karang yang teguh. Tahu ya lagu itu ya? Oh, udah. Buat kalau udah hafal jangan nyanyi, saudara. Itu lagu kuno memang. Rock of Ages ya, pengharapan yang teguh itu Kristus. Makanya Tuhan Yesus bilang gini tentang gereja, tentang umat percaya, tentang orang yang berada dalamnya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang itu siapa? Simon Petrus? Bukan. Orang kalau nggak ngerti bahasa asli, menerjemahkan ayat itu, oh, batu karang gereja adalah Simon Petrus, dia kepala gereja. Loh, kepiye, saudara? Kepala gereja kita kok sangat flaky. Dikit-dikit bilang, Tuhan,
Aku akan rela mati. Dimanapun kau berada, aku akan siap. Begitu Yesus ditangkap, lari paling pertama. Begitu dibilang, kamu kan pengikut Yesus? Enggak, saya enggak kenal dia. 3 kali saudara menyangkal. Masa kepala gereja Simon Petrus, batu karang itu Yesus. Dialah Petra itu. Bukan Petros, si Petrus, bukan. Dia Petra. Dan alam maut tidak akan mengalahkannya. Apa alam maut? Katakanlah neraka. Siapa rajanya? Lucifer, setan. Bisa mengalahkan kita? Bisa mengalahkan orang yang dalam Yesus? Ya tidak dong. Saya tidak berkata dengan pongah bahwa kita lebih hebat dari setan. Tidak. Tetapi, ini, harapan kita jauh melampaui setan, jauh melampaui dunia ini, jauh melampaui pandemi, jauh melampaui dajjal, jauh melampaui antikris, jauh melampaui microchip, jauh melampaui semua. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Batu karang yang teguh, fondasi rumah yang tak tergoncangkan. Jangan salah investasi, jangan salah fondasi. Dunia ini akan berlalu. Anda akan mendengar orang-orang berkata gini, aneh kamu, jangan fanatik-fanatik lah beriman, biasa wae lah, dunia ini kan, hidup ini hanya satu kali, hiduplah senang-senang, foya-foya, hura-hura lah. Jangan dengarkan pengejek-pengejek yang berkata demikian, sebab Alkitab sudah berkata gini, 2 Petrus 3 ayat 3-15 bilang gini, 2 Petrus 3 ayat 3-15 saya baca buat saudara. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Anda akan dikatai oleh orang-orang yang lebih memilih hawa nafsunya, entah nafsu uang, nafsu makan, nafsu seks, atau nafsu apapun, nafsu dosa. Anda akan dikatai oleh orang-orang begitu ketika Anda memilih untuk hidup dengan pengharapan yang melampaui dunia ini. Anda akan dikatai fanatik, aneh, ekstrim, tidak masuk akal, tidak normal. Tetapi dari Alkitab kita sadar, yang normal itu siapa dan yang tidak normal itu siapa. Kalau kita tahu sesuatu ini akan hancur, binasa, rapuh, kalau kita tahu rumah di mana kita akan investasikan uang kita, tenaga kita, jerih lelah kita, waktu kita itu didirikan di atas lumpur, ya kita tidak akan lanjutkan, bukan? Itu mah bodoh namanya. Tetapi orang pintar akan menghentikan langkahnya, membatalkan investasinya, dan mencari fondasi yang lebih teguh. Jangan taruh fondasi hidupmu, harapanmu hanya pada dunia ini saja. Semua akan berlalu. Pak, Bapak nakut-nakutin saya? Tidak, saya tidak menebarkan ketakutan. Tetapi, kalau Anda takut, kemungkinan besar saya mau bilang, Roh Kudus sedang bekerja di hatimu, supaya Anda tidak tinggal dalam ketakutan, tetapi bangkit dalam pertobatan. Kalau diejek, ingat, kata firman Tuhan. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Sudah ngalami belum? Ica, Jose, Yosua sudah ngalami. Orang ngejek ini, mana katanya mau kiamat, mana Tuhan Yesus mau datang. Nggak usah nunggu kiamat. Anda besok bisa mati kok mendadak. Saya bisa mati besok mendadak. Itulah kiamat kecil kita. Nggak usah nungguin kiamat yang gede dulu. Kiamat kecil kita bisa Oke. Wah, saya sehat, Pak. Saya jaga kebugaran. Anda kepleset sabun aja bisa kepentok pintu, mati kok, saudara. Saya tuh tahu seseorang sudah lama meninggal. Dia pulang, ketika pulang dia capek, dia minum air putih, keselak, saudara. Keselak air putih meninggal. Ini bukan keselak kulit duren. Keselak air putih meninggal. Umur tidak ada yang tahu. Jadi, ayo, kalau Anda suka mengejek, janganlah. Yuk, lebih baik kita sadar. Yuk, kita pindahkan pondasi kita sama Yesus. Amen. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman Tuhan itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Gini, Anda pernah lihat gambar rainbow nggak? Kira-kira Anda ngerti nggak? Kan beberapa tahun terakhir booming tuh. Orang pakai kaos rainbow, ada gambar unicornnya, kuda yang pakai rainbow dengan tanduknya.
Tahu nggak itu lambang apa? Dengan segala kasih, dengan segala cinta kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mungkin menyaksikan, yang engkau terlibat dalam LGBT, saya mau bilang, sin is a sin. I love you big enough to say that sin is sin. Dosa adalah dosa, salah adalah salah, kiri adalah kiri, kiri tidak bisa dibilang kanan, kanan adalah kanan, tidak bisa dibilang kiri. Gelap adalah gelap, saya tidak bisa bilang gelap adalah terang, terang adalah terang, tidak bisa dibilang terang adalah gelap. Pelangi itu adalah lambang perlawanan dari orang-orang yang memilih hidup dalam gaya hidup yang berdosa, berhubungan seks atau cinta sejenis, bukan cuma sejenis, kadang dengan hewan, dengan binatang, dengan... Saya tidak bisa lanjutkan. Sedih hatiku. Dan lambang rainbow dipilih sebagai mereka merasa nyaman pakai lambang itu karena Allah pernah berjanji setelah air bah terjadi, setelah Nuh sama keluarganya selamat, Allah berjanji, aku tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Lantas Tuhan kasih tandanya rainbow, pelangi. Tetapi ceritanya tidak selesai di situ. Betul, saya setuju 1000% bahwa Allah tidak akan memusnahkan dunia ini lagi dengan air bah. Betul, tetapi Allah akan memusnahkan dunia ini, kata ayat tadi, disimpan untuk dimusnahkan pada hari penghakiman dengan apa, kata ayat 7? Dengan api. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Janji apa? Pemeliharaan, pertolongan, keselamatan, dan terutama nih, janji kedatangannya kembali dan hari penghakiman. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa? Karena ia menghendaki, sebetulnya nih, ini kerinduan Tuhan, supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Makanya, saudara, saya beberapa hari lalu posting gini, kenapa ya, ada banyak orang bertanya, termasuk saya bertanya, kenapa ya kok hari-hari ini banyak orang baik meninggal? Entah karena COVID atau bukan karena COVID. Saya datang ke pemakaman seorang kakak rohani, mantan gembala pembina kita. Saya tahu, istri saya tahu, beliau seorang hamba Tuhan yang pegang prinsip betul-betul, bahkan rela jadi korban karena prinsip kebenaran, prinsip firman, siap dikorbankan, tetapi meninggal. Saya lantas melakukan refleksi, melakukan introspeksi gini, kok orang-orang baik ini pulang ya? Karena orang percaya yang meninggal dalam Tuhan Yesus bukan pergi, tetapi pulang ke rumahnya, ke rumah Bapa di surga. Saya bilang gini, saya tahu mereka pulang, terima mahkota, upah dari segala jerih lelah mereka, pelukan hangat dari Allah Bapa, karena hidup mereka sudah indah di hadapan Tuhan, dan pekerjaan mereka sudah beres, sudah selesai. Dengan kata lain, saya mau bilang gini, kalau teman-teman di sini, sahabat-sahabatku yang sedang menyaksikan, masih ada umur, artinya Tuhan masih sabar loh. Anda masih diizinkan Tuhan untuk beribadah hari ini, dengar firman Tuhan ini, dan seperti Rasul Paulus memelas, izinkan saya memelas, let me plead to you. Izinkan kami memelas di hadapanmu, dan demi nama Yesus Kristus, berilah dirimu diperdamaikan dengan Kristus. Yuk bertobat. Anda masih punya umur supaya Anda bisa dengar firman ini. Jangan mati dalam dosamu. Jangan. Lebih baik kita mati miskin, tidak punya apa-apa, daripada kita mati dalam dosa dan binasa selama-lamanya. Kalau karena prinsip hidup dalam kebenaran, memilih untuk tidak jatuh dalam dosa LGBT dosa homoseks dosa heteroseks sama saja, tidak ada yang lebih besar. Banyak orang berkata, oh saya bukan LGBT, tetapi dosanya heteroseks. Ya sama aja jahatnya. Saya tidak korupsi, tetapi dia suka menghancurkan nama baik orang di belakang. Ini sama aja. Yuk bertobat yuk. I'm not perfect. Ica, Yos, Jose, not perfect. My wife is not perfect. Kami tidak sempurna, tetapi kami punya Tuhan dan Juru Selamat yang sempurna. Yang oleh karena pengorbanannya, kami dan saudara yang tidak sempurna dijadikan sempurna terus-menerus setiap hari sampai waktu di mana kita menutup mata.
Saya masih hidup karena Tuhan masih terus bekerja dalam saya. Oh, saya brengsek. Saya bisa bilang sama saudara saya brengsek. Saya punya topeng banyak. Saya galak, saya egois. Tetapi Tuhan masih kasih saya umur supaya bukan cuma saya mengkhotbahi saudara, saya mengkhotbahi diri saya sendiri dengan firman yang Tuhan terus ajar sama saya. Hidup ini harus diukur bukan dari seberapa banyak yang kita dapat, tetapi dari seberapa banyak perubahan yang kita hasilkan dan dari seberapa banyak dampak yang kita tularkan. Karena hidup ini bukan soal tampak, hidup ini soal dampak. Jangan cuma cari tampak. Hai kawanan medsos. Tapi Pak, Bapak, Pak Asaf kan, Pastor Asaf kan main medsos. Saya main medsos untuk apa sih? Supaya dengan sisa umur saya, orang kenal kebenaran, orang kenal Tuhan Yesus, orang dikuatkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang terhilang dipertobatkan. Itu fungsi medsos saya. Fungsi medsosmu untuk apa? Untuk joget Pak, ya enggak apa-apalah joget sesekali ya. Dosa nggak joget? Nggak dosa, yang bilang joget dosa siapa sih? Tetapi kalau Anda nggak pernah bersaksi, coba pertimbangkan baik-baik. Di mana Anda taruh investasi? Cuma dalam dunia ini? Cuma dalam medsos? Cuma dalam hartamu? Cuma dalam kesenangan duniamu? Salah. Jangan. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruhnya yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur dunia loh, sampai atom, sampai ke atom dibelah saudara, proton dan neutron saudara, sampai ke nukleus terkecil saudara, akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saya dan teman-teman sedang menawarkan, sedang memberitakan perdamaian. Perdamaian dari apa sih Pak? Ada permusuhan yang terjadi antara manusia yang hidup dalam dosa dengan Allah Maha Kudus yang murka. Didamaikan lewat pengorbanan Yesus, supaya Anda dan saya get a second chance. Kita dapat kesempatan kedua. Ica, Yosua, Jose, saya, saudara dapat second chance. He's the God of second chance. Dia Allah kesempatan kedua. Sebab itu 1 Korintus 7 ayat 31 bilang gini, juga kalau kamu menggunakan barang-barang dari dunia ini, hiduplah seolah-olah barang-barang itu tidak berarti bagimu, karena dunia ini akan segera hilang lenyap. Jadi orang bermilik seperti tidak bermilik. Uang, harta, jabatan, popularitas itu semua titipan. Jangan dipegang erat-erat. Supaya kalau Tuhan mau Anda lepaskan dengan rela, Anda pakai sakit hati. Dan kalau Tuhan mau Anda pakai itu untuk memberkati orang lain, Anda bisa lepaskan jadi berkat buat orang. Hai kamu orang yang tidak setia, kata Yakobus 4 ayat 4. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini soal apa sih? Kalau Anda baca ayat sebelumnya di Yakobus 4 ayat 3, tadi ayat 4 saya baca Yakobus 4 ayat 3, ini soal tentang salah berdoa. Salah investasi lagi, berdoanya untuk hal-hal yang bisa dinikmati di dunia ini saja, hanya untuk kepentingan, keinginan diri saja. Dan orang yang begini, kata Tuhan, kamu mencintai dunia, kamu menjadikan saya selingkuhan atau apa ya, sebagai pihak yang terluka. Dan bahaya sekali kalau kita melukai Allah. Pasanganmu tidak mau kamu lukai, saya jamin 1000%, apalagi Tuhanmu. Jangan musuhan sama Allah. Musuhan sama pacaran gara-gara pecah, gara-gara selingkuh bisa dipulihkan kalau kita minta maaf dan sama-sama dewasa untuk mengampuni. Rumah tangga rusak, bisa bubar. Tetapi masalah dengan Allah, jangan. Masih ada umur kan? Yuk berhenti,
membangun pondasi kita di atas dasar yang rapuh. Matius 16 ayat 24 mulai. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Karena barang siapa, kata ayat 25, mau selamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia, maksudnya Tuhan Yesus, A besar M besar, karena dia sempat jadi manusia, maka predikat itu nempel sejak zaman Nabi Daniel. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seisi jagat raya ini, seisi dunia ini, harta, segala kekayaan, kalau Anda kehilangan nyawa? Saya kenal seseorang, tidak kenal dekat tapi cukup kenal. Sejak muda cinta Tuhan, lahir baru ceritanya. Saya juga tidak bisa menghakimi karena proses hidup masih berjalan ya. Melayani youth, melayani gereja, saudara. Tetapi ketika nampaknya terobosan ekonomi belum terjadi, lantas orang ini mulai menghalalkan segala cara dan mulai pelan-pelan secara teratur meninggalkan Tuhan sekalipun statusnya masih Kristen. Sedih loh. Dapat banyak, dapat harta, dapat kekayaan, dapat segala kemewahan. Tapi Tuhan Yesus peringatkan kita, guna apa kamu peroleh semua itu tapi kehilangan nyawamu? Harta ini, maaf ya, Anda mau makan di hotel berbintang 5 pun enaknya berapa lama sih? Makan di hotel berbintang 5, Anda dapat steak yang harganya jutaan Anda makan. Berapa menit di mulutmu? Berapa detik turun ke tenggorokanmu? Berapa jam bertahan di perutmu? Dan berapa jam kemudian berakhir di jamban? Seks berapa menit sih? Katakanlah Anda super, maaf ya, ini omongan orang dewasa, Anda super lah, bisa berjam-jam. Terus dibandingkan dengan api kekal, enak? Jadi nggak enak kan? Guna apa Anda peroleh semua itu, tetapi kehilangan nyawamu? Sebab itu, buat saya nih, orang kan sedang menebarkan ketakutan. Saya aneh, bukan aneh sih. Sebetulnya ini yang normal menurut Alkitab, ini yang normal. Kita normal. Kenapa? Ketika goncangan terjadi, kami malah excited. Kami tidak takut dengan teori konspirasi orang sebarkan sana sini. Yang kami excited adalah Jesus is coming. Tuhan Yesus akan segera kembali, dan kalau Jesus is coming, get busy. Kalau Yesus akan datang, ayo kerja keras. Karena masalah yang terbesar adalah bukan soal antikris, bukan soal setan, bukan soal 666. Masalah kita adalah kalau kamu, hai penebar teori konspirasi, kalau kamu sadar Tuhan udah mau datang, yang jadi masalah bukan microchip, bukan 666, bukan setan, bukan dajjal, bukan siapa yang jadi presiden atau tidak jadi presiden. Masalah kamu adalah, kamu udah buat apa untuk pekerjaan Tuhan sebelum Yesus datang? Yuk, tuntaskan amanat agung seperti yang kami sedang lakukan hari ini. Amanat agung apa? Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Selamatkan sebanyak mungkin orang. From the highway to the byways. Yuk, jangan taruh percintaan kita dengan dunia ini. Dan saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara hari ini tertemplak dengan firman Tuhan dan Anda sadar bahwa semua yang dapat digoncang sedang digoncangkan, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, kata Alkitab. Dan Anda merasa Anda berdiri di pondasi yang rapuh, dan Anda takut melihat semuanya. Kami mau bagikan ketidaktakutan kami, pengharapan kami yang kami punya yang membuat kami tidak takut kepadamu, karena ini gratis, harganya sudah dibayar lunas oleh Yesus. Kalau kami sadar kami sudah diampuni dosa, hidup kekal dipastikan, bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, bukan semoga ya, tetapi pasti. Maka dunia ini mau goncang kek, mau kiamat kek, mau siapa jadi presiden kek, enggak masalah buat kami. Kenapa? Hidup kami dipelihara, kematian tidak menakutkan, dosa diselesaikan di kayu salib, langit dan bumi baru menanti, rumah kekal di tempat Bapa di surga disediakan buat kami. Kalau itu kerinduanmu, yuk ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya berdosa, saya najis, dan saya takut.
melihat semua yang terjadi di dunia ini. Hari ini Tuhan, ampuni saya. Saya mau hidup tenang. Saya mau hidup kekal. Saya mau bangun pondasi hidup saya tidak di dunia ini. Ampuni saya Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan. Jadilah Raja atas hidupku. Dan aku percaya Kau sedang menyiapkan rumah bagiku di surga. Dan akan datang kembali untuk menghakimi bumi dengan api dan membawaku pulang ke surga. Dan kapanpun aku mati, aku percaya janjimu, dimanapun engkau berada, aku berada. Jika saudara dengan yakin mendoakan doa tadi, selamat, Tuhan Yesus mengampunimu, Tuhan Yesus mengasihimu, hapus air matamu, hubungi gereja-gereja atau hubungi nomor yang tertera di layar saudara. Kami rindu berdoa buat saudara, kami rindu melayani saudara. Atau kalau Anda punya pokok doa, permohonan doa yang lain, jangan dipikul sendiri yuk. Sudah banyak kesaksian yang kami bagikan, saatnya Anda mengalami kesaksian. Kirimkan permohonan doa saudara, kami tunggu di nomor-nomor di saluran-saluran berikut. Dan buat saudara-saudara yang sudah Kristen lama, izinkan saya memohon padamu. Minta Tuhan hari ini, jangan tunggu besok, hari ini, merubah hati kita yang keras, supaya kita punya hati yang lembut. Nggak perlu nunggu bencana alam, nggak perlu nunggu longsor, nggak perlu nunggu gempa bumi, atau nggak perlu nunggu Anda masuk ke ruang ICU, dan nggak keluar lagi, sampai hatimu lembut, jangan. Yuk, minta Tuhan, ubah hatiku, seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Jadikan ini permohonan kita sama Roh Kudus, sama Tuhan. Bilang sama Tuhan yuk, ubah hatiku. Ini permohonan kami Tuhan, seputih salju, Yesus, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Engkau penjunanku, kami tanah liatmu. Engkau penjunan, ku tanah liat, batu jadikan ini doaku. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku. Ini permohonanku, seputih salju, ubahlah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu Yesus, seperti dirimu, seperti dirimu. Engkau oh, ini
Ajarkan kami untuk menyongsong Engkau Tuhan. Ubah hatiku, ya Tuhan, seperti salju. Ubah hatiku, ubah hatiku. amin. Seperti Tuhan, rubah hati sahabat-sahabatku yang sedang menatap layar di mana mereka berada, dimanapun mereka berada. Lembutkan hati mereka yang mungkin sudah Kristen lama tetapi Kristen KTP. Tuhan, hancurkan kekerasan hati kami. Saya tidak mau datang dan melihat mereka di rumah sakit megap-megap nafas, Tuhan, sementara mereka sedang menatap saya hari ini. Tuhan, aku berdoa Roh Kudus, lembutkan hati mereka. Lebih baik aku berdoa buat mereka sekarang daripada aku berdoa buat mereka di ICU apa di rumah duka, Tuhan. Lembutkan sahabat-sahabatku, baik yang sudah Kristen maupun yang bukan Kristen. Ada pengampunan dalam Yesus, ada harapan yang melampaui dunia ini dalam Yesus. Hope beyond this world is in Jesus, our Lord and Savior. Lembutkan hati sahabat-sahabatku, Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara-saudara, buka hatimu, angkat wajahmu ke surga, terima berkat Tuhan. Kalau saudara mau berikan persembahan, silakan berikan ke nomor yang tertera. Kalau Anda sedang kesulitan dan tidak punya sama sekali, saya sarankan jangan, kecuali Anda punya. Jangan. Selamatkan dulu keluargamu, selamatkan dulu kebutuhanmu. Kalau Anda mau memberi, memberilah ke sini. Dan selepas itu, terimalah berkat Tuhan. Arahkan wajahmu ke surga. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau waktu engkau berdiri, berjalan, bahkan berbaring. Diberkatilah waktu engkau terjaga, waktu engkau tertidur. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau dengan apapun yang kau kerjakan dan perbuat. Sebab orang yang berharap kepada nama Tuhan tidak akan dikecewakan. Terimalah berkat Tuhan, terimalah damai Tuhan, terimalah keselamatan, pengampunan, penerimaan, dan damai sejahtera dalam nama Yesus. Amin. Bye-bye, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.